Kesorotan lainnya, Saudara, hari ini Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan 4 bos BUMN farmasi. Mereka meminta keempat BUMN farmasi yakni Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma, dan Pafros memaparkan apa saja yang telah dilakukan dalam penanganan wabah COVID-19. Rapat ini dihadiri oleh 29 anggota Parlemen Komisi 6, Direktur Utama Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma, serta Direktur Utama anak usahanya Indofarma, Kimia Farma, serta anak usaha Kimia Farma Pafros. Rapat ini juga akan membahas rencana investasi dan operasional keempat perusahaan ini sepanjang tahun 2020. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Cindy, sejauh ini apa saja hal yang menarik yang dipaparkan dalam rapat Komisi 6 bersama 4 bos BUMN? Ya Juno, ada 3 poin yang kami garis bawahi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan 4 perusahaan sektor farmasi. Yang pertama adalah bagaimana 4 perusahaan farmasi itu berkontribusi atau berpartisipasi dalam menangani COVID-19. Poin pertama yaitu adalah bagaimana mereka memproduksi produk penanganan. Dimulai dari hand sanitizer, kemudian kamar isolasi darurat, kemudian ventilator, dan juga alat untuk melakukan tes. Nah, untuk alat tes atau rapid test kit atau tes cepat ini dari Bio Farma sendiri sudah melakukan kerjasama dengan BPPT dan juga Kemenristek sehingga dapat memproduksi dalam 1 bulannya mencapai 100.000 tes kit dalam 1 bulan. Yang kedua juga yang digarisbawahi yang terkait untuk tes adalah untuk tes PCR atau tes usap. Sejauh ini dari Bio Farma sendiri bisa memproduksi atau dapat menyediakan reagen dalam 1 bulan mencapai 1,5 reagen, 1,5 juta reagen maksud kami. Nah, angka ini masih harus terus ditingkatkan. Yang dilakukan oleh Bio Farma adalah komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas membahas terkait potensi pembelian dan juga potensi produksi hingga 3 juta reagen dalam 1 bulan. Kenapa masih harus ditingkatkan? Karena ini juga termasuk dalam target pemerintah melakukan tes dalam 1 hari yaitu sebanyak 80.000 tes, yang mana kalau diakumulasikan 80.000 tes 1 hari artinya dalam 1 bulan membutuhkan 2,4 hingga 2,5 juta reagen. Nah, poin kedua yang juga tadi dibahas adalah terkait vaksin. Vaksin dan juga obat. Untuk vaksin sendiri ditargetkan 2021 dapat disiapkan kapasitas 250 juta vaksin dalam 1 bulan. Ini nanti lebih lengkap lagi akan disampaikan di poin ketiga. Nah, poin ketiga ini adalah bagaimana strategi dari Bio Farma bersama juga dengan anak-anak perusahaannya yaitu dari Indofarma, Kimia Farma, dan juga Pafros. Nah, untuk strategi penyediaan vaksin dari Bio Farma sendiri diformulasikan menjadi kecepatan, efektif, dan juga mandiri. Terkait kecepatan ini dibagi lagi. Ada strategi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek ini yang tadi dibahas secara mendalam dari Komisi 6 DPR RI yaitu terkait vaksin. Jangka pendek ini bagaimana atau soal bagaimana mencari partner, karena sejauh ini ada 8 vaksin yang sudah memasuki uji klinis tahap 3. 1 diantaranya yaitu Sinovac sudah menjalin kerjasama dengan Bio Farma. Ini dimasuki ke dalam strategi jangka pendek karena untuk memenuhi target dari pemerintah yang ditargetkan selesai atau mulai dapat diproduksi pada tahun 2021 awal. Sejauh ini update dari Bio Farma sudah ada 1.300 lebih relawan yang melakukan suntikan pertama, kemudian 650 lebih suntikan tahap 2, dan 244 yang diambil darahnya 14 hari setelah dilakukan suntikan yang kedua. Untuk pengambilan darah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efek samping, bagaimana dampak ataupun manfaat dari vaksin yang sudah disuntikan. Sejauh ini dari Bio Farma mengklaim dari relawan-relawan yang sudah diambil sampel darahnya disampaikan tidak ada indikasi yang berat. Nah, kemudian untuk jangka menengah yang dilakukan oleh Bio Farma yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga Eijkman, kemudian untuk jangka panjang melengkapi teknologi vaksin dan juga terkait dengan distribusi. Untuk obat sendiri, berikut akan kami hadirkan kutipan wawancara atau kutipan pernyataan dari Direktur Utama Bio Farma.
beberapa produk utama yang ada di protokol dengan Kementerian Kesehatan juga BRANPOM seperti hydroxychloroquine, oseltamivir, ya, favipiravir, ini nama generik dari Avigan yang sekarang yang tadinya kita impor tapi mulai bulan ini sudah bisa diproduksi lokal oleh Kimia Farma, azitromisin dari si antibiotiknya, dan juga ada yang segera minggu ini mulai tersedia, remdesivir. Ini mungkin Bapak Ibu juga tahu ini cukup ramai kemarin, mulai dari masalah pengadaan sampai ke harga yang sepertinya banyak mendapat komplain dari masyarakat yang cukup mahal. Tapi remdesivir yang akan nanti diluncurkan oleh anak perusahaan kami, Indofarma dan Kimia Farma, ini harganya bisa sangat terjangkau. Dan nanti akan ada rilis dari Menko sendiri nanti terkait masalah harga dari produk-produk COVID ini sendiri. Masih banyak lagi produk yang kami bikin. Ya, kemudian juga tadi agenda kedua yang sempat dibahas dalam rapat adalah bagaimana kinerja perseroan, yang disampaikan bahwa akibat pandemi memang betul untuk perusahaan-perusahaan farmasi ada peningkatan sedikit di pendapatan, tapi karena untuk bahan bakunya, misalnya untuk reagen dan lain-lain, 90% bahan bakunya masih impor, sehingga untuk pengeluaran tetap ada kenaikan dari 3 hingga 5 kali lipat. Juno. Baik, terima kasih rekan Cindy Permadi bahwa pembahasannya terkait dengan penanganan COVID-19 dan rapat dengar pendapat Komisi 6 ini dengan 4 pimpinan perusahaan farmasi milik negara ini juga menekankan untuk menekan harga agar test kit untuk PCR juga dapat diserap masyarakat dengan harga yang lebih murah, dan selain itu juga pembahasan terkait dengan obat serta vaksin COVID-19 yang saat ini memasuki fase ketiga. Terima kasih rekan Cindy Permadi dari Gedung DPR Senayan, Jakarta.